ketika saya ditanya orang, Pak, bukankah vaksin itu adalah tanda binatang? Saya nanya balik, cara menghubungkannya bagaimana? Kok vaksin adalah penggenapan dari tanda binatang? Cara menghubungkannya gimana? Jujur saya tidak mengerti. Kenapa? Karena yang saya pahami ya ini, tanda binatang itu adalah lambang kerajaan, identitas dari suatu bangsa. Bukan barcode, bukan microchip, bukan juga vaksin. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa menekan lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video yang baru. Dukungan Anda dengan subscribe itu sangat besar artinya bagi kami. Dengan dukungan Anda, kami akan terus bisa mendukung Anda juga dengan berbagi berbagai pengertian penting seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Oke, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas tanda binatang 666 atau Mark of the Beast. Apakah ini? Ini adalah usaha kita untuk mencari tahu duduk perkara atau kebenaran dari tanda binatang 666. Seperti yang Anda ketahui bahwa belakangan ini banyak hamba Tuhan, khususnya di YouTube, yang mengajarkan atau mengkhotbahkan tanda binatang 66 atau Mark of the Beast ini. Beberapa dari hamba Tuhan pengajar akhir zaman itu ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanda binatang 66 itu adalah barcode, chip, dan bahkan vaksin. Akibatnya, di saat bangsa kita menggalakkan vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, banyak anak Tuhan yang menolak untuk divaksin. Dan yang sudah vaksin jadi ketakutan kalau mereka sudah menerima tanda binatang itu. Pertanyaan besarnya adalah, benarkah barcode, chips, dan vaksin itu adalah tanda atau penggenapan dari tanda binatang 666? Untuk itu kita akan mencari tahu duduk perkaranya. Oke? Kita baca nats kita yang terdapat pada Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia, maksudnya nabi palsu itu, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, ada banyak hal yang menarik yang kita akan dalami. Kita lanjutkan dulu pada nas yang kedua. Itu berasal dari Wahyu pasal 16, ayat 1 sampai ayat 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, dari kedua nas inilah kita akan mencari tahu duduk perkara mengenai tanda binatang 666. Mari saya sampaikan garis besar dari kedua nas ini sebagai berikut. Nomor 1, dari Wahyu pasal 13 ayat 16-nya tadi, garis besarnya adalah pada saat Antikristus berkuasa kelak, maka si nabi palsu, ya domba yang bertanduk dua itu,
akan menyebabkan semua orang diberi suatu tanda ya, suatu tanda. Jadi ini belum jelas, baru dinyatakan suatu tanda. Tandanya seperti apa? Belum ada penjelasannya. Yang akan ditaruh pada tangan kanan atau pada dahinya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua di ayat 17a-nya di pasal 13, ternyata fungsi tanda yang diberikan itu adalah sebagai pemberian hak istimewa untuk berdagang, untuk berjual beli, untuk berbisnis ya, kurang lebih ya, kepada semua orang yang telah menerima tanda itu, tanda yang diberikan oleh binatang itu. Oke? Nah, yang ketiga, menarik adalah pada tanda itu Anda perhatikan ayat 17b-nya, pada tanda itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu nama binatang dan bilangan namanya. Oke ya, jadi kalau Anda mau mencari tahu antikris itu, Anda harus mengerti dua hal ini. Pertama, nama binatang dan bilangan namanya. Kalau bilangan namanya semua orang sudah tahu, 666. Tapi banyak orang mengabaikan nama binatang itu siapa. Ya, binatang dalam Alkitab itu adalah penggambaran dari kerajaan. Jadi kalau disebut nama binatang itu nama kerajaan, nama suatu negara, negaranya si Antikris. Nah, pada tanda itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu nama dari kerajaan itu dan pada tanda itu ada bilangannya, yang angka bilangannya nanti dijelaskan yaitu 666. Ya. Nah, di ayat 18-nya Tuhan menjelaskan bahwa bilangan atau angka yang terdapat pada tanda itu adalah 666. Jadi, ada suatu tanda yang diberikan kepada orang-orang yang mau menerima pada saat Antikris berkuasa. Pada tanda itu ada dua hal yang penting, yaitu nama dari kerajaan itu atau nama binatang itu dan juga bilangan yang terdapat pada tanda itu. Jadi, tanda itu ada dua hal penting di dalamnya, namanya dan bilangannya. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa bilangannya adalah 666. Nah, di Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2-nya tadi, dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa ternyata tanda yang tadinya masih misteri ini disebut tanda yang masih misteri tadi ya, yang mengandung angka 66 itu tidak lain adalah tanda binatang atau mark of the beast. Dalam bahasa Inggrisnya langsung disebut ini, mark of the beast. Kalau dalam bahasa Indonesianya masih ada kata tanda dari binatang, tapi di teks aslinya kata penunjuk dari itu tidak ada, yaitu kata tambahan saja dalam bahasa Indonesia kita. Akan tetapi yang sebenarnya adalah tanda binatang atau mark of the beast. Jadi jelas ya, ini garis besar dari ayat yang tadi kita baca. Nah, berdasarkan apa yang kita temukan ini, yang saya jelaskan ini, maka kita akan mendalami pengertian dari dua kata penting ini, yaitu tanda ya, dan binatang. Karena tadi disebutkan tanda binatang. Tanda binatang inilah yang akan dikenakan baik pada dahi maupun tangan kanan. Oke ya, jadi jelas ya, yang akan dipakai orang-orang yang menerima tanda binatang itu adalah tanda binatang yang akan ditaruh di tangan kanan dan di dahinya. Sekarang kita mau cari tahu apa sih sebetulnya tanda ini dan juga binatang itu, dengan tujuan untuk mengetahui duduk perkara atau kebenarannya sejelas-jelasnya agar kita tidak salah duga, salah mengerti, salah sebut, apalagi salah tuduh. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bahas bagian pertama yaitu pengertian tanda. Kata tanda ini berasal dari bahasa Yunani karakma ya, bacanya seperti ini karakma, yang artinya simbol atau cap dalam pengertian stempel, atau merek ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut mark, itu adalah merek. Oke. Itu kata dasar dari tanda yang kita temukan di ayat-ayat yang tadi kita baca. Nah, ini ada catatan penting saya ingin bagikan dari Anda.
catatan ini saya kutip dari situs yang bernama sarapanpagi.org. Ini adalah situs yang khusus membahas masalah-masalah teologi sifatnya. Ini sangat recommended untuk Anda kalau ingin meningkatkan pengetahuan teologi Anda. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari situs ini ada catatan penting yang saya ingin bagikan kepada Anda. Ini adalah penjelasan dari kata charakma. Nah, ungkapan Yunani charakma atau mark atau tanda itu yang terdapat dalam kitab Wahyu 13 tadi paling umum digunakan untuk cap atau cetakan pada dokumen atau koin. Oke ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kedua, charakma itu biasanya menjadi meterai atau segel kekaisaran. Khususnya kekaisaran Romawi yang digunakan pada dokumen resmi selama abad 1 sampai abad 2. Jadi penerapan kata charakma itu kurang lebih seperti itu. Oke ya. Ini sesuatu yang berhubungan dengan simbol-simbol kekuasaan yang bisa dilihat dalam wujud meterai atau bentuk-bentuk tertentu yang merupakan lambang dari kekuasaan. Nah, itulah sebabnya jenis charakma ini menurut Craig C. Hill, ia berpendapat bahwa tanda itu, ya, tanda charakma itu melambangkan kekuasaan negara atau kekuasaan kerajaan pada masa itu. Seperti yang mungkin Anda tahu, Craig adalah seorang sarjana teologi terkemuka, khususnya ia sangat ahli Perjanjian Baru, dan ia memiliki gelar PhD di bidangnya. Oleh sebab itu, saya jadikan pendapatnya ini sebagai salah satu acuan penting saya ketika saya belajar tentang tanda atau charakma ini. Oke, jadi dari penjelasan ini Anda sudah nampak benarnya mana sih arah dari kata charakma. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan lambang kekuasaan. Ini adalah dokumen-dokumen resmi pemerintah, bisa dalam bentuk meterai yang terkadang juga dibuat pada koin mata uang suatu negara. Itu untuk menunjukkan, untuk merupakan tanda siapa yang berkuasa atau siapa pemilik kekuasaan sesungguhnya. Makanya kata simbol atau cap atau stempel atau merk ini tidak lain adalah tanda kekuasaan dari suatu negara. Mark of the beast. Jadi sebetulnya kalau Anda mengerti kata mark of the beast itu sendiri ya, mark itu merek. Nah, kalau mark itu dikaitkan dengan suatu produk, maka itu adalah ya mereknya produk. Tapi ketika itu dikaitkan dengan negara, maka itu adalah lambang dari suatu negara. Oke ya, jelas ya. Nah, saya buat kesimpulan satu, saya tulis kesimpulan satu nanti karena kita akan gabung ya, kita akan gabungkan dua kesimpulan ini. Nah, di kesimpulan satu ini artinya tanda atau simbol, stempel atau merek ini adalah dokumen resmi kerajaan yang merupakan lambang kekuasaan dari suatu kerajaan. Jadi kurang lebih itulah pengertian kata tanda yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 13 tadi. Tanda itu kurang lebihnya adalah lambang kekuasaan. Karena orang-orang tadi itu tunduk dan takluk di bawah kekuasaan antikris, dia diwajibkan mengenakan tanda itu, maka mereka tidak bisa menolak. Kenapa? Karena tanda itu adalah simbol penaklukan dan lambang kekuasaan dari si antikris. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang dua, pengertian binatang. Dalam Alkitab, kata binatang adalah kata metafora atau penggambaran atau melukiskan untuk kerajaan. Sekali lagi ya, binatang adalah kata metafora untuk kerajaan. Nah, nas Alkitab berikut ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah nubuatan dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai ayat 11. Ini belum terjadi, ini masih belum berupa nubuatan, tapi dalam nubuatan ini mengandung catatan sejarah karena yang dinubuatkan akan muncul adalah kerajaan yang pernah ada pada masa lalu. Oke, saya bacakan dulu ya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut.
Maksudnya dulu sudah ada, kemudian menghilang, dan nanti akan muncul lagi. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada. Binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Nah, yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah ketujuh gunung. Sebetulnya itu membicarakan suatu letak, daerah tertentu sebetulnya. Tapi kita nggak bahas lokasi geografis tertentu, di mana ada 7 gunung itu. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Yang ini kita nggak bahas. Kita akan fokus kepada 7 kepala yang adalah 7 raja. Ayat 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jadi binatang ini tadi itu ceritanya punya 7 kepala ya, tapi saya tidak muat di sini. Anda bisa langsung baca dari kitab Wahyu. Ini untuk menghemat ruangan, jadi saya kutip langsung dari ayat 8-nya. Jadi binatang itu punya 7 kepala. Nah, ketujuhnya adalah juga ketujuh raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Jadi pada waktu Yohanes di zaman di zaman kerajaan Romawi itu, ia berada di kerajaan yang ke-6 ya, karena 5 sudah jatuh, jadi Yohanes ada di kerajaan yang ke-6. Yang satu ada, yaitu kerajaan ke-6 itu di mana Yohanes berada, dan yang lain, yang ke-7, belum datang. Nah, inilah yang masih misteri. Nah, kerajaan yang belum datang inilah kerajaan yang ke-7, atau raja yang ke-7. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ke-7 itu ia akan menuju kepada kebinasaan. Nah, perhatikan ya dalam nubuatan ini, ketika Tuhan berbicara tentang binatang, maka konteksnya adalah raja dan kerajaan. Oke ya, kepalanya itu rajanya. Nah, tubuh binatangnya siapa? Itulah kerajaan. Kerajaan di mana raja itu memerintah dan berkuasa. Jadi, dalam alam pikiran Tuhan pada waktu menyampaikan perumpamaan ini, maka yang dipikirkan Tuhan sebagai binatang itu adalah kerajaan. Sedangkan kepala binatang itu adalah raja-rajanya. Kalau binatang itu punya 7 kepala, maka binatang itu pernah dipimpin oleh 7 raja yang berbeda. Jadi kurang lebih itu artinya ya. Jadi jelas ya. Jadi dikatakan bahwa 7 kepala itu adalah 7 raja. Ini berarti bahwa secara keseluruhan binatang itu sendiri adalah gambaran kerajaan di mana raja itu atau ia memerintah. Nah, mungkin ini masih belum jelas bagi Anda. Kita jelaskan lebih jauh dengan bukti-bukti yang lain bahwa binatang itu sama dengan kerajaan. Kita tambahkan di Daniel pasal 7 ayat 23. Ini Daniel mendapat penglihatan tentang 4 binatang, dan kemudian Daniel tidak tahu artinya, dan kemudian dia bertanya apa artinya. Ini adalah ayat Nas yang merupakan salah satu jawaban. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Jelas ya? Jadi binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat. Jadi kalau Allah berbicara tentang binatang dalam Alkitab sebagai satu penggambaran, maka kata binatang itu adalah gambaran atau metafora untuk kerajaan. Jadi jelas ya? Kita kasih contoh yang lain atau bukti yang lain. Misalnya domba jantan dalam Alkitab itu ternyata sama dengan kerajaan Medi-Parsi. Medi dan Parsi. Nah, Daniel pasal 8 ayat 20 berkata begini, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Medi dan Parsi. Domba jantannya itu adalah kerajaan, sedangkan dua tanduknya itu adalah raja-raja orang Medi dan juga orang Parsi. Jadi ini 2 klan yang bersatu menjadi suatu kerajaan. Dan kerajaan itu oleh Tuhan disebut sebagai domba jantan. Tuhan menyebutnya sebagai binatang domba dengan maksud dan tujuan tertentu, tapi intinya itu binatang. Jadi, kalau Tuhan membicarakan, menyebut kata binatang, nah dalam konteks perumpamaan yang berhubungan dengan kekuasaan dan politik, maka itu artinya kerajaan atau suatu negara. Nah, kita kasih satu bukti lagi bahwa binatang sama dengan kerajaan.
Kambing jantan dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 21 itu adalah kerajaan Yunani. Dikatakan di ayat ini. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Nah, ini ada kambing bertanduk satu, bercula satu begitu ya. Nah, tanduknya itu disebut sebagai raja pertamanya. Kambingnya apa? Kambingnya kerajaan Yunani atau negeri Yunani. Jadi jelas ya, Anda melihat logika Alkitab ya, bagaimana ketika Tuhan berbicara tentang binatang, Tuhan sedang membicarakan suatu kerajaan. Ini data primer, bukti Alkitab nyata di depan mata Anda bahwa kata binatang itu yang Tuhan pakai artinya kerajaan. Please jangan diartikan yang lain. Karena memberi arti dan makna yang lain hanya akan menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan berbicara tanda binatang, maka Tuhan sedang membicarakan tanda kerajaan. Itu pada dasarnya. Oke? Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari bukti-bukti ini apa? Ini adalah kesimpulan kedua. Kesimpulannya dalam Alkitab, binatang adalah gambaran dari kerajaan. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin membuat kesimpulan-kesimpulan tadi kita kumpulkan dulu ya. Jadi kesimpulan satu tadi adalah tanda itu, karakma, adalah lambang kekuasaan dari suatu negara. Nah, kemudian kata binatang itu ternyata adalah kerajaan. Maka ya, ketika tanda binatang itu digabung, maka artinya lambang kerajaan. Sekali lagi ya, tanda binatang itu lambang kerajaan. Jadi tepat dalam bahasa Inggrisnya namanya mark of the beast. Mereknya the beast. Mereknya kerajaan atau kingdom itu. Itu artinya. Jadi please jangan diartikan dimaknai yang lain. Jadi yang dimaksud tanda binatang oleh Alkitab dengan melihat catatan dan logika yang ada di Alkitab, yang ada pada pikiran Tuhan kita tadi, jelas bahwa yang dimaksud kerajaan itu adalah binatang, sedangkan yang dimaksud tanda itu adalah lambang kekuasaan dari kerajaan itu. Jadi, tanda binatang sama dengan lambang kerajaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh lambang kerajaan atau lambang negara berikut ini. Inilah contoh wujudnya. Wujud dari lambang kerajaan. Misalnya, ini contoh lambang negara kita Indonesia, burung Garuda. Ini adalah seluruh kebanggaan, seluruh ideologi, seluruh falsafah bangsa, seluruh identitas negara kita ada di sini. Dan ini adalah lambang dan simbolnya. Ini adalah identitas dari bangsa kita selain bendera merah putih. Garuda. Oke? Yang kedua, Singapura punya lambangnya sendiri. Ini lambang negaranya. Kerajaan Malaysia punya lambangnya sendiri. Ini adalah contoh lambang kerajaan dari kerajaan Malaysia. Di masa lalu yang ada terdapat di Alkitab yang berhubungan dengan bangsa Israel, ada kerajaan lama di masa lalu, lambang kerajaannya seperti ini. Dan kerajaan itu namanya adalah Ottoman. Ini adalah contoh-contoh ya, simbol atau lambang dari satu kerajaan. Inilah contoh dari mark of the beast yang asli yang dimaksud oleh Alkitab. Ini contoh-contohnya. Oke ya, jelas ya. Nah, jadi tanda binatang itu adalah lambang kerajaan. Itu adalah identitas suatu bangsa. Artinya bukan barcode, bukan microchip, apalagi vaksin. Menganggap lambang binatang atau tanda binatang, yaitu lambang kerajaan, sebagai vaksin, yaitu pikiran yang jauh sekali. Tidak mendasar, tidak ada hubungan dan ujung pangkalnya. Makanya ketika saya ditanya orang, Pak, bukankah vaksin itu adalah tanda binatang? Saya nanya balik, cara menghubungkannya bagaimana? Kok vaksin adalah penggenapan dari tanda binatang? Cara menghubungkannya gimana?
Jujur saya tidak mengerti kenapa. Karena yang saya pahami ya ini, tanda binatang itu adalah lambang kerajaan, identitas dari suatu bangsa. Bukan barcode, bukan microchip, bukan juga vaksin. Jadi jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, adakah bangsa atau kerajaan di masa lalu yang lambang negaranya mengandung angka 666? Jawabannya ada. Nah, namun pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan lagi mengenai kerajaan itu. Untuk memahaminya, silakan Anda lihat di deskripsi saya. Di situ ada link dari video saya yang berjudul Munculnya Kerajaan Antikristus. Kalau Anda tekan link munculnya Kerajaan Antikristus itu, Anda akan mendapatkan informasi yang cukup lengkap mengenai kerajaan yang simbol negaranya mengandung angka 66. Jelas ya? Jadi kali ini saya tidak akan mengulang lagi, silakan Anda lihat di deskripsi, di situ ada link dari munculnya kerajaan antikristus. Anda klik di situ, Anda akan segera melihat video yang dimaksud. Namun pada kesempatan ini, saya hanya akan memberikan beberapa catatan penting. Oke? Nah, catatan yang pertama adalah begini. Angka 66 bukanlah penanda bahwa seseorang dapat dianggap sebagai antikristus. Itu yang Anda perlu paham. Angka 66 yang dimaksud di sini adalah penunjuk negara dari mana antikristus itu berasal. Tadi kan dikatakan bahwa ada orang yang diberi tanda, tapi itu tanda apa? Tidak jelas, Tuhan buka clue-nya. Clue-nya apa? Pada tanda binatang itu ada angka 66-nya. Jadi, karena tanda binatang itu adalah lambang negara, maka yang perlu Anda cari adalah negara mana yang lambang negaranya ada angka 66-nya. Itu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, keantikrisan seseorang itu tidak ditentukan oleh simbol atau bilangan atau angka 666. Keantikrisan seseorang itu ditentukan oleh roh atau paham yang dia percayai. Rasul Yohanes telah mendefinisikan bahwa yang dimaksud antikristus adalah roh atau paham yang menyatakan bahwa Kristus bukan Mesias, bukan juru selamat dunia, yaitu Allah yang telah datang ke dunia dalam wujud atau sebagai manusia. Roh dan paham yang seperti itulah yang disebut sebagai antikristus, bukan angka 66-nya. Kebetulan saja antikristus si pembinasa keji itu, negara asalnya menggunakan lambang negara yang di dalam lambang negaranya itu terdapat angka 666. Jika keantikristusan seseorang ditentukan oleh angka, lantas bagaimana dengan seseorang yang lahir pada tanggal 6, bulan 6, pada tahun 2006? Ada 666-nya di situ. Ia bisa tertuduh sebagai antikris atau dianggap orang sebagai antikris. Nah, puji Tuhan, kabar baiknya adalah keantikristusan seseorang tidak ditentukan oleh angka, tetapi keantikristusan seseorang ditentukan oleh paham dan roh yang menyertainya, yaitu yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias atau Kristus, yang adalah Allah, yang menjadi juru selamat, yang datang ke dunia sebagai manusia. Nomor 2, yang catatan penting yang saya bagikan adalah, tidak semua kerajaan atau negara dapat dianggap sebagai kerajaan antikristus, ya, meskipun terkait dengan angka 66. Ini yang Anda perlu tahu, ya. Sebab yang dapat dianggap sebagai kerajaan antikristus, dari mana si pembinasa itu berasal, adalah kerajaan yang pada masa lalu pernah menjadi salah satu dari kekaisaran besar di Timur Tengah, pernah menjajah Israel, dan yang dahulu adalah kekaisaran dunia ke-7.
Jadi Anda tidak bisa main tuduh siapa saja. Kenapa? Karena kemunculan kerajaan antikris itu sudah dinubuatkan. Kalau Anda mau tahu di mana nubuatannya, Anda boleh baca Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai ayat 11. Jadi, tidak semua kerajaan dapat Anda tuduh, Anda anggap sebagai kerajaan antikristus. Kenapa? Kerajaan yang disebut sebagai kerajaan antikristus harus dapat memenuhi kriteria ini. Dan mengenai kata antikristus sendiri ya, Anda boleh lihat video saya yang berjudul Definisi Antikristus. Pada definisi antikristus itu saya menjelaskan bahwa letak keantikristusan itu tidak pada angkanya, tapi pada pahamnya. Seseorang dinyatakan sebagai antikristus bukan karena angka 66-nya ini. Seseorang dianggap antikristus karena ia menyangkal dan menolak, mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam arti, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Oke, saya lanjutkan yang poin ketiga. Nah, dalam catatan sejarah dunia, di dunia ini hanya ada satu negara yang dapat memenuhi kriteria kerajaan antikris itu, yaitu lambang negaranya mengandung angka 66, pernah menjajah Israel, dan juga pernah menjadi kekaisaran dunia ke-7. Sebagaimana yang dinubuatkan Alkitab dalam Wahyu 17 ayat 8 sampai 11 tadi. Nah, negara yang memenuhi kriteria itu adalah negara titik-titik ini. Saya tidak akan menyebutkan di sini. Anda harus mencari tahunya di video saya yang judulnya Munculnya Kerajaan Antikristus. Karena di sana saya telah menyampaikannya secara lengkap. Jadi untuk mengetahui negara dari mana antikristus si pembinasa keji itu berasal, silahkan tonton video Munculnya Kerajaan Antikristus. Ya, video selanjutnya setelah video ini judulnya adalah Mempelai Kristus. Di video ini saya akan membahas siapakah mempelai Kristus itu menurut Alkitab. Ada orang yang mengatakan dia mempelai Kristus. Ada orang lain yang menyebut dia mempelai Kristus. Tapi ini akan sangat menarik karena apa yang dinyatakan Alkitab itu ternyata tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan, yaitu mempelai Kristus adalah diri mereka. Kalau Anda tertarik, silahkan tunggu video ini. Demikianlah tadi tanda binatang 666. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jika Anda diberkati oleh video ini, please bagikan link video ini ke saudara dan saudari seiman kita sebanyak-banyaknya, agar saya dapat terus memberkati Anda dengan video-video baru selanjutnya.